Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu 'azim. Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mulai sebagaimana biasa dengan membaca beberapa surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk ahli kubur kita. Ala hari dunia wa qul amal salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin shukran lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil qur'an baina ummatina wa jaddina wa jaddatina wa akhina wa akhwatina wa ammina wa amatina wa masyaikina wa satina wa qarabatina wa liman ahabba ilayna wa liman haqqun alayna wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa khususan mu'alifat kitab fi ba'dailan sakandari al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Al-Fatihah, mari kita khususkan untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونغفر كبرهم وذريهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali talim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di pasal ketiga di bab 2 halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Manittala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyati kana itla'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Artinya manit tola'a, siapa orang
Ittola'a yang telah mengetahui ala asraril ibadi atas rahasia hamba-hamba, atas rahasia-rahasia orang lain, walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati, akan tetapi dia tidak meniru birrahmatil ilahiyah dengan rahmat ilahiyah. Rahmat al-ilahiyah itu rahmat Allah, sifat Allah. Karena itla'uhu, maka pengetahuannya seorang kepada rahasia-rahasia orang lain, fitnatan alaihi, itu menjadi ujian bagi orang itu, wasababan, dan menjadi sebab lijaril wabali ilaihi, datangnya wabal, bencana ilaihi, kepada orang. Pagi ini kita akan membahas masalah rahmat ilahiyah yang harus nempel sama kita. Rahmat ilahiyah itu apa? Rahmat itu kasih sayang, ya. Ilahiyah itu sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan yang sudah nempel harusnya sama kita. Gitu. Nah, artinya begini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kadang-kadang kita mengetahui apa? Asraril ibad. Rahasia-rahasia, keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan hamba-hamba yang lain, teman-teman kita itu. Nah, gini katanya. Jadi siapa di antara kita yang sudah tahu rahasia itu? Rahasia siapa? Teman-teman kita. Umpamanya dia pembohong, pencuri, pemabuk, narkoba, dan seterusnya. Kita tahu tuh. Kan tanpa ini kan kita tahu, ketahuan kita kan bisa jadi dari teman-teman, dari karena setiap hari kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu. Tetapi ketika kita tahu tentang rahasia-rahasia seseorang, walam yatakhallaq birahmati ilahiyah, tetapi kita nggak bisa niru sifat rahmat dari Allah. Maka katanya pengetahuan kita terhadap kekurangan seorang hamba itu jadi fitnah, bencana bagi kita. Nah, mari kita lihat, ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tahu nggak keadaan kita semua? Tahu kebaikan kita, keburukan kita, semua tahu. Tapi Allah pandang kita dengan rahmat, nggak pandang benci. Jangankan orang Islam seperti kita. Orang yang tunduk, taat, sholat, meskipun sedikit-sedikit, ya, kadang-kadang ibadah kita sedikit. Kepada orang yang kafir aja, dia pandang dengan rahmat. Ya, hebat. Apakah orang yang nggak sholat, nggak pernah sholat, diberhentiin rezekinya dari Allah? Enggak, dikasih aja. Apakah ketika kita lagi malas beribadah, itu Allah kurangin rezeki kita? Enggak juga. Allah selalu beri rahmat ke siapa aja, enggak pengaruh dia siapa. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan orang ketika berikan rahmat. Itu namanya rahmat ilahiyah. Nah, kita diinginkan itu sifat kita itu nempel sifat rahmat ilahiyah. Jadi kalau kita sudah mengetahui seseorang, ini orang-orang jelek nih katanya. Kita lihat tahu nih ya, ini orang buruk nih ya. Tapi kalau kita mandangnya tidak dengan sifat rahmat ilahiyah, maka yang ada pada diri kita adalah karena itla'uhu satu fitnatan alaihi, maka menjadi ujian. Pengetahuan kita menjadi ujian dalam hidup kita. Ujiannya mana? Kan kita melihat keburukan orang tuh, melihat kekurangan orang lain. Tapi kita nggak pandang dengan rahmat Allah, kasih sayangnya. Kita mandang dengan diri kita. Maka yang terjadi kita akan terpengaruh dengan keadaan orang itu. Minimal kita nggak benci, minimal kita nggak suka sama orang itu. Betul? Ada tetangga, umpamanya, ya, dia nggak bagus. Kita tahu dia nggak bagus. Ketika kita tahu bahwa tetangga itu atau siapa saja itu nggak bagus akhlaknya, pasti dalam diri kita itu ada perasaan bahwa kita nggak suka orang itu.
Betul. Padahal pengaruhnya apa sama kita? Orang dia nggak apa-apa, dia jelek, emang dia apa, memang akhlaknya, budi pekertinya. Cuma kebiasaan kita, ya kadang-kadang kita nggak suka. Kemudian bahkan bisa jadi benci sama orang itu. Allah seburuk apapun orang nggak benci, Pak. Itu namanya rahmat ilahiyah. Ya, kita ini yang udah tua-tua ini mulai dari kecil, kemudian anak-anak, kemudian kita sampai dewasa, sekarang orang tua. Apakah terus kadang-kadang dalam kehidupan kita mulai dari bakil balik sampai sekarang kadang-kadang kita jadi orang taat, menjadi orang-orang yang enggak taat, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita juga sholat ketinggalan, umpamanya ini contoh. Apakah Allah kasih sayangnya pada kita, rahmat ilahiyah itu berkurang? Enggak. Masih aja rezeki terus. Nah, kita diinginkan dalam kajian ini, ya, kalau kita sudah mengetahui seseorang sifatnya nggak bagus, sifat rahasia-rahasia hamba-hambanya ada yang tidak baik dan seterusnya, maka yang diinginkan kita itu nempel sifat rahmat ilahiyah pada kita. Kita nggak pengaruh dengan keburukan orang, ya tetap saja berbuat baik saja. Gitu. Kenapa kita harus berpengaruh dengan keadaan dia? Betul, Pak? Maka nggak terjadi lagi nanti kalau ada tetangga yang nggak ngasih kolak, kita nggak kasih sayur asem. Yang kita kasih kan tetangga yang ngasih biasanya. Enggak. Rahmatillah ya itu biasa kan. Semuanya dia dalam pandangan dia mendapat rahmat. Ini yang harus nempel sama kita. Jadi kajian akhlak tasawuf itu sebenarnya bagaimana kita bisa ya mentransfer sifat-sifat Allah pada diri kita. Kalau kita masih sifat kemanusiaan yang ada egosentris, yang ada kesombongan, yang ada ego pribadi dan seterusnya, ini harus dihilangin. Yang hilangin ini dengan zikir muncul sifat ilahiyah. Makanya ketika kita tahu tentang seseorang, kan kita tahu nih keadaan kita nih semua ya, enggak, ya kita tidak mengurangi sifat ilahiyah itu udah nempel sama kita. Tapi kalau enggak ada, kita masih sifat manusia kita masih ada, maka yang terjadi pengetahuan kita menjadi ujian. Ujiannya di mana? Nah, ketika kita tahu seseorang demikian tidak bagus dan rahasia-rahasia orang kita, bisa ujian. Satu ujiannya di mana? Kalau kita umpamanya rahasia orang, kemudian kita tidak menempelkan sifat ilah pada kita, minimal satu kita bisa gibah orang itu, ujian kita tuh. Kita bisa gibah tuh. Muncul sifat gibah. Atau muncul ya sifat tidak suka. Muncul nggak sayang lagi sama orang itu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Siapapun dia, ya apalagi teman-teman kita, orang lain siapa aja kita kenal tidak kenal, maka ketika kita tahu itu rahasia-rahasia dia, keburukan-keburukan dia, ya, maka yang sifat ilahiyah harus nempel pada kita. Betul ya? Nah, kita kan lain tuh ya. Kalau dia rahasia-rahasianya bagus, baru kita senang. Tapi begitu nggak bagus, kita nggak senang. Gitu. Nggak senangin aja, biasa ya. Nanti kita doain aja dia dapat hidayah. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh mendiskreditkan orang. Udah nggak punya lagi, nggak boleh lagi kita punya sifat menjelekkan, apalagi kita ya merendahkan orang lain. Enggak. Karena ketika kita merendahkan orang, belum tentu pada saat itu kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih tinggi dari orang itu. Ya. Nah, yang kedua, ya, efek negatif dari ketika kita tidak memiliki sifat rahmah ilahiyah adalah wasababan lijarril wabali ilaihi, dan itu menjadi sebab datangnya al-wabal, bencana ilahi pada diri kita. Maka bukan hanya kita menjadi ujian, tapi bencana. Contoh kita ya, orang tidak bagus, kita nggak perbaiki dia, nggak kebagusannya, kita gibah di belakang, gibahnya jadi bencana pada kita, dosa. Ya kan? Nah, itu makanya pengetahuan kita pada diri seorang itu harus menempel siapapun orang itu sifat rahmatul ilahiyah pada diri kita. Jelas?
Betul ya? Baik. Cuma sekarang bagaimana kita bisa mengaktualisasikan sifat rahmah ilahiyah pada diri kita itu, ya. Jadi sedikit-sedikit itu sifat-sifat manusia negatif kita dari kita sudah dihilangkan, diisi dengan sifat rahmat Allah pada diri kita. Ending dari ilmu tasawuf itu begitu. Ya, bagaimana kita supaya bisa ma'rifatullah. Ya, kalau sudah ma'rifatullah, ya berarti kita sudah harus membuang sifat-sifat negatif pada diri kita. Nah, salah satunya itu. Gitu. Nggak boleh lagi terjadi kita ketika kita sudah baca pasal ini, nggak boleh lagi terjadi kita negative thinking. Ya. Positif saja, ya. Apalagi kita tahu dia tidak bagus, jangan kita juga negatif. Itu jeruk makan jeruk. Nanti apa bedanya orang yang melakukan dengan kita? Kita juga, dia melakukan, kita berpikir negatif. Ya sama saja akhirnya, negatif juga. Tapi kalau kita tempelkan sifat rahmat ilahiyah, maka kita tetap negatif, kita positif saja. Gitu. Insyaallah. Gini ya. Makanya ada dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan gitu. Ya Allah, saya sudah sholat dengan khusyuk. Ya Allah, saya sudah puasa dengan baik. Ya Allah, saya sudah baca Taurat dengan baik, dengan bagus terus dan terus gitu. Nah, terus Allah berfirman, firman-Nya gimana? Wahai Musa, memang engkau sholat sudah banyak, sudah baik, tapi sholatmu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Memang dengan sholat engkau lebih khusyuk, lebih bersih, mendatangkan hubungan yang baik. Ya, karena sholat itu adalah dialognya seseorang dengan orang lain. Engkau sudah baik, sudah menjalin hubungan taqarrub dengan aku. Tapi engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Allah jawab lagi, wahai Musa, memang engkau sudah puasa seperti yang aku perintahkan. Tapi puasamu, katanya, untuk mengendalikan dirimu aja. Bukan yang lain. Gitu. Hanya untuk dirimu. Untuk supaya bisa mengendalikan nafsu. Kan puasa itu intinya itu. Ya, mengendalikan. Kemudian, engkau juga sudah baca Taurat. Dan Taurat itu menjadi rahmat. Ketika Al-Quran dibaca, itu memang jadi rahmat. Sama seperti Taurat dibaca pada zaman Nabi Musa. Tapi Al-Quran itu ketika dibaca atau Taurat dibaca, ya, itu hanya mendapatkan pahala pada dirimu, ya, kemudian dan akan mendatangkan rahmat juga. Gitu. Tapi untuk dirimu. Jadi engkau belum beribadah dengan baik. Nanya lagi Nabi Sallallahu, kalau begitu apa saya ibadahnya? Kok ini enggak baik? Puasa, sholat, baca Quran, nilainya enggak baik. Jadi apa yang terbaik nilai? Yang terbaik, ya Allah, dalam hal ini ketika kami beribadah, Allah katakan, yang terbaik dalam ibadahmu ketika engkau melakukan kebaikan untuk orang lain. Gitu. Jadi kebaikan kita itu dalam agama nilai plusnya dari Allah itu bukan dari sholat, karena untuk diri sendiri, bukan dari puasa, kan untuk sendiri, gitu. Bukan dari zakat, ya karena pahala untuk diri, bukan dari baca Quran. Tapi kebaikan kita itu adalah ketika kita bisa berbuat baik dengan orang lain yang membutuhkan kebaikan kita. Karena kata Allah, karena aku berada di samping mereka. Itu nilai agama gitu. Ya, bagaimana luar biasa. Jadi Allah di samping orang-orang yang butuh daripada bantuan-bantuan kita. Gitu. Ya, itulah sebabnya di dalam surat Al-Ma'un sering kita baca itu. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini kan kita baca. Apa ini? Ya. Apakah ara'aital ladzi yukazzibu bid-din? Apakah engkau tahu siapa orang mengaku beragama tapi yukazzibu bid-din, pendusta agama, beragama tapi pendusta agama. Siapa dia? Bukan yang orang yang enggak sholat.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia yang orang yang enggak peduli dengan ayat. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia enggak pernah ngasih makan orang. Enggak peduli, enggak ada sense of kritis. Dia enggak punya perasaan berbagi, perasaan merasakan kesulitan orang lain. Itu. Jadi nilai agama itu sebenarnya di situ. Oleh karena itu kalau kita sudah baik, sholat baik, itu untuk diri kita. Puasa baik, itu untuk diri kita. Ya, zakat, haji, itu untuk kita. Bahkan kalau haji pulangnya kita ibadah itu udah bergelar haji kan. Kalau sholat, kita sholat nggak bergelar sholat kan. Kita sholat tiap hari nggak bergelar gitu. Padahal sama-sama kewajiban. Ya, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Tapi kalau setiap hari sholat, setiap Ramadan kita puasa, kalau kita lagi ada milik itu kita zakat, ya. Tapi kita nggak disandang ini, nggak disandang ini. Yang disandang itu kalau kita sudah haji baru pulangnya labelnya haji. Gitu ya. Coba seharusnya disandang itu kan sama-sama kewajiban. Bahkan sholat itu adalah yang paling hebat daripada haji. Sholat itu yang paling utama gitu. Jadi kalau orang Islam sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, maka dia gelarnya umpamanya si anu, sebelumnya itu singkatan di depannya itu adalah SPZH. Baru nama. Sholat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya haji doang. Kenapa ya? Haji doang, haji gitu. Karena banyak biayanya kali ya. Oh iya, gitu. Makanya orang-orang itu ya nggak perlu. Meskipun udah haji dipanggil haji, ya silakan orang manggil enggak juga nggak apa-apa. Orang itu salah satu kewajiban tuh, rukun Islam ya, sama aja. Ya, gitu. Dah, gitu. Jadi begitu. Pasal ini menekankan kepada kita agar kita merubah mindset pola pikir sekarang, bukan hanya menjadi hamba gitu, tapi juga sudah nempel sedikit-sedikit rahmatul ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan pada diri kita. Itu yang kita harapkan dari pengajian itu, perubahan mindset pola pikir. Ya, tapi kalau kita mengkaji sesuatu tidak ada follow up, tidak ada bagaimana kita bisa mengaktualisasikan, bagaimana kita bisa menerapkan, ya kita stagnan nanti, berjalan keimanan kita ya di situ-situ saja. Ya, yang kita inginkan kita sudah naik, ya naik apanya? Naik levelnya, makomnya. Inilah yang disebut kita suluk. Kita lagi suluk berjalan untuk Allah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan kita intinya kepada kekurangan, keburukan, asrar, rahasia-rahasia orang lain jangan menjadi sebabnya datangnya ujian pada diri kita. Jangan menjadi bencana, datangnya bencana pada kita, tapi harus ya langkahnya untuk supaya jangan tidak menjadi bencana dan sudah tidak menjadi sebab dari ujian kita, kita harus nempelkan sifat ilahiyah pada diri kita sehingga tak terpengaruh dengan keburukan orang, enggak pengaruh kita. Tetap saja berbuat baik. Dah. Kemudian pasal selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun hajaliyun wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa madawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Hazzun nafsi, adapun hazun itu bagian itu andil. Hazzun nafsi artinya andilnya nafsu fil ma'siyati, di dalam perbuatan maksiat, zahirun jaliyun, itu nampak jelas dan nampak jelas. Wa hazzuha, sedangkan andilnya apa? Andilnya nafsu fi ta'ati, di dalam ketaatan, batinun khafiyun, itu samar tersembunyi. Wa madawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu, dan mengobati ma yakhfa, yang tersembunyi, sa'bun ilajuhu, itu sulit, cabang yang ilajuhu itu sulit, amat sulit untuk pengobatannya. Nah ini lihat ya, jadi
dalam keseharian kita, andil itu bagian ya, bagian atau andilnya nafsu di dalam perbuatan maksiat itu adalah nampak jelas. Orang tidak akan pernah berbuat maksiat tanpa dia ada nafsu. Nafsu itu dari mana? Dari bisikan setan. Setan itu bekerja di diri kita, itu tergantung energi pada diri kita itu. Ya, oleh karena itu ketika kita punya energi, asupan gizi, makan, bekerja, darah mengalir, di situ pada saat yang berbarengan nafsu mengalir pada diri kita karena energi masuk. Jadi kendaraan setan mengganggu kita dengan nafsunya yang ada pada kita, itu kendaraannya dari energi yang masuk pada diri kita. Makanya Islam itu punya cara bagaimana supaya energi ini setan nggak bekerja, maka dia puasa. Puasa itu kan tidak ada energi masuk pada kita lemas, kemudian kita banyak berzikir, fisik juga lemas, akhirnya setan nggak bekerja. Sama setan kendaraannya ada, ya nafsunya ada, tapi pertamaknya nggak diisi, nggak jalan. Bisa dipahami ya? Nggak jalan dia. Nafsu itu dikekang dengan puasa. Nah, jadi kalau seseorang digoda oleh setan dengan adanya energi, setan menggoda, ya, maka godaan pada diri kita yang diberikan oleh setan itu bentuknya nafsu pada kita, syahwat, keinginan, gitu ya. Keinginan ini muncul, maka andil nafsu pada kita dalam perbuatan maksiat itu jelas sekali katanya. Jaliyun, jelas. Kenapa? Karena memang itu andil bujukan setan yang bekerjanya dari asupan gizi pada diri kita. Apalagi kalau gizi yang masuk pada diri kita, makanan, minuman yang masuk pada kita tidak baik, tidak halal, maka dia semakin cepat. Seperti kita beli, kita kan punya kendaraan tuh, Bapak nanti ya bedakan. Kalau yang punya kendaraan, isilah sekali-kali, satu kali dengan Pertalite. Satu kali habiskan kita isi dengan Pertamax 92. Satu kali kita nggak isi, itu habiskan kita isi dengan turbo. Beda tarikannya. Kendaraan aja dia bisa gitu, sama seperti kita itu. Kalau diisi dengan yang halal, ya, yang baik semua kita isi. Tapi halal, diisi halal, tapi penuh. Itu berbahaya, nafsu semakin kuat itu. Apalagi diisi dengan halal, tidak halal, nafsunya kemudian isinya banyak. Itu berbahaya juga pada diri kita. Karena semakin cepat ini putaran-putaran ada nafsu bekerja pada diri kita. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sudah mau dekat sama Allah, itu banyak puasa. Bukan hanya Ramadan, puasa bukan hanya Kamis, Senin, Kamis, tapi banyak berpuasa. Maka sampai sekarang meskipun kita syariatnya syariat Islam, banyak umat kita, umat Rasulullah itu puasa Daud. Ternyata di dalam puasa Daud itu ada hadis menjelaskan bahwa dengan puasa Daud orang mempunyai kekuatan. Benar gini? Puasa Daud apa ya? Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok terus begitu. Ternyata dalam hadis, saya temukan bahwa kalau kita pengen kuat, ya itu dengan begitu. Kalau kita kan mikirnya kalau puasa lemes kan. Gimana Ustaz lemes? Coba. Kuat apanya? Jiwanya. Bukan fisiknya, jiwanya kuat. Ya. Kenapa demikian? Karena sehari-hari kita lagi berperang. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan godaan setan. Maka untuk menguatkan itu banyak berpuasa. Makanya orang-orang itu, ya, saya punya teman, orang dari Makassar. Ada orang. Ya. Saya bingung deh, olahraganya hebat, kuat, tapi puasa, lagi turnamen tanding puasa. Wah, ternyata begitu dibaca hadis benar. Kekuatan seseorang itu bukan dari makan yang bergizi aja, itu hanya tubuhnya yang makin kuat, ya. Tapi jiwanya belum tentu kuat. Jiwa yang kuat itu dari kuat. Ya terutama untuk mengkanterin hawa nafsu itu. Oke, kita dianjurkan tuh. Kalau nggak puasa Daud, ya puasa Kamis lah. Ya,
Kan yang dianjurkan itu puasa Senin, Kamis, kalau tengah bulan itu Yaumil Bid. 13, 14, 15. Tapi saya jarang yang 13, 15. Ya kalau Senin, Kamis insya Allah kita puasa. Ya. Jadi gitu. Ini kenapa demikian? Sebab kalau kita nggak barengi dengan begitu, ya itu dia akan menggejolak hawa nafsu dari kita. Nah kalau sudah menggojak hawa nafsu kita, ya ini pasal ini menjelaskan jelas sekali. Jadi kita kenapa banyak malas ibadah? Kenapa kita banyak kadang-kadang sibuk dengan ke dunia dan seterusnya? Ya karena hawa nafsu banyak. Gitu. Nah oleh karena itu sekarang bagaimana kita membangun secara pribadi pada diri kita untuk membangun segala potensi pada kita itu fokusnya sudah akhirat. Meskipun wujudnya dunia nggak ada masalah, Pak. Tapi pokoknya akhirat. Gitu. Ya, baik. Nah, jadi andil nafsu pada dalam perbuatan maksiat itu zahirun jaliyun, jelas. Jelas ya emang dari mana? Hawa nafsu itu ya setan. Kenapa kan demikian? Karena setan nggak mau kita menjadi orang yang baik, ahli surga. Kan dulu iblis itu dari ininya buyutnya setan. Dulu sama-sama di surga kan dengan Nabi Adam. Sama-sama di surga. Tapi karena dia tidak mengikuti perintah Allah ketika disuruh menghormati Nabi Adam nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa sombong. Karena unsur dia merasa lebih bagus dari Adam. Sampai mengatakan dalam Al-Quran, khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Gimana saya mau nyembah, mau hormat sama Adam manusia? Saya dijadikan dari api, dia dari tanah. Unsur api lebih bagus dari tanah, kata Ibu. Tapi dia nggak sadar bahwa yang merintahkan itu Allah. Dia tidak tunduk pada perintah Allah. Makanya udah. Jadi mulai saat itu dia langsung kafir. Cuma ada ultimatum dari iblis di dalam surat Al-Baqarah 30 sampai 40 dijelasin. Ya Allah, kalau memang demikian enggak apa-apa, tapi beri kesempatan saya untuk menggoda cucu-cucu Nabi Adam ini. Nemenin saya di neraka supaya nemenin saya. Makanya Allah beri kesempatan. Beri kesempatannya apa? Iblis dari dulu mulai Nabi Adam sampai sekarang enggak ada yang meninggal, enggak ada yang mati. Terus lah. Makanya sebenarnya kalau kita di sensus itu banyakkan iblis, Pak, daripada manusia. Manusia kan ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Dia enggak. Diberi kesempatan sampean. Tapi Allah katakan, silakan kau goda, tapi engkau tidak akan pernah bisa menggoda illal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Itu. Tapi kalau dia tidak ikhlas beragama, udah goda dia. Ustadz tak penceramah kah? Nggak ikhlas dia, ya udah tergoda. Betapa banyak sekarang orang nggak sampai kepada Allah ilmunya itu. Kenapa demikian? Ya karena tergoda oleh bujuk rayu setan. Godanya dengan apa? Dengan materi, piti, piti ya. Iya. Itu digoda dia. Akhirnya ilmu dia menyampaikan nggak sampai kepada Allah. Allah sampainya kepada piti aja. Gitu ya. Jadi itu kenapa terjadi? Karena godaan setan. Kenapa setan pengen ditemenin begitu? Gitu. Tapi saya mau tanya, setan pernah maksa kita nggak? Maksa kita nggak? Nggak pernah dia. Dia hanya goda saja, Pak. Nggak pernah maksa umpamanya. Jangan sholat subuh berjamaah ya. Kita dirantai, dikunciin pintu. Enggak pernah, Pak. Cuma goda aja dalam diri kita. Nggak usah masjid, nggak usah bangun malam, nggak usah sedekah gitu. Itu mereka memang hanya sifatnya goda-goda saja kita. Gitu. Ini kalau setan dengerin marah. kita kan nggak suka sama orang-orang baik. Gitu. Ya, tapi dia nggak pernah memaksa. Justru kita yang harus bagaimana kalau udah tahu begitu ya kita yang harus memenangkan nafsu itu. Maka tidak ada maksiat tanpa andil nafsu. Nafsu dari mana? Dari setan. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam hal maksiat maka andil nafsu itu zahirun jaliyun. Jelas. Nah, sekarang kita bahas lagi. Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun. Ini yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat apa? Wahazzuha, adapun andil nafsu fi ta'ati di dalam ketaatan batinun khafiyun itu hal yang samar. Nah, jadi ada nafsu, ada andil nafsu di dalam ketaatan. Kalau dalam maksiat ya iyalah setan semuanya maksiat. Tetapi ketika
ketika kita melakukan satu ketaatan, itu andil nafsu sifatnya tidak jelas tapi samar. Ini yang dahsyat yang harus kita garis bawahi, yang harus lebih diperhatikan. Bukannya kita godaan setan itu dalam maksiat menggoda kita udah jelas, tapi yang kita khawatirkan kita nggak bisa mengkanter godaan setan ketika dalam ketaatan. Taat kita sholat gitu tuh, bukan maksiat di luar, bukan berbuat tidak baik, sholat kita. Bapak digoda nggak sholat? Tadi subuh digoda nggak sholat berjamaah? Oh, ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sifatnya godaan, andil nafsu itu bersifat batinun khafiyun. Sifatnya samar, tersembunyi. Allahu Akbar. Kita lagi enak baca atau lagi enak dengerin ini, tiba-tiba masuk dari kiri kita, kuping kita, pikiran itu. Nanti jam 6 mau makan uduk ini. Udah mikir situ. Nanti saya jalan itu mau pergi. Jadi ini sifatnya sangat rahasia, berbahaya. Dia masuk kepada ketaatan. Jadi ketaatan itu nggak bernilai akhirnya. Ini yang kita khawatirkan. Berapa persen nafsu kita sholat tadi khusyuknya? Yang tahu hanya Allah. Nggak tahu. Ini godaan, ini andil setan. Berapa banyak orang yang memberikan kebaikan sama orang, kasih sedekah apa, dia pahalanya hancur gara-gara setan masuk ke situ. Dia sudah ikhlas kasih orang, kasih bantuan, kasih fakir miskin, ya kita kasih dia bantuan yatim, tiba-tiba diumumin, dia lebih banyak dari orang lain. Begitu diumumin dia lebih banyak, hatinya wah saya lebih hebat. Di situ Pak sifatnya nafsu itu samar, tersembunyi dalam ketaatan. Betul Pak? Terjadi ya? Bahaya. Makanya kita harus sangat berlindung sama Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal baik kita. Jangan sampai amal baik kita itu ada virusnya. Virusnya apa itu? Yaitu tadi sifat setan yang menggoda tetapi bersifat sama, tersembunyi. Kita berbuat ketaatan ada godaannya enggak? Saya mau tanya. Ada kan? Di mana letaknya itu? Di hati kita. Dia nggak suka sama orang yang baik. Terus digodain kita, ya digodain aja kita itu. Makanya gitu itu, ya kalau diukur nanti kalau ngukur itu cuaca kan ada Fahrenheit, ada itu ya termo apa namanya? Yang ngukur itu ya ketinggian. Tapi kalau ngukurnya sejauh mana? Ukuran setan antara kita di satu jamaah dengan jamaah lain diukur ini kekuatan setan dari kita, nggak ada yang tahu. Sifatnya samar, hanya Allah yang tahu. Makanya habis sholat kita berdoa, ya Allah, ya sempurnakanlah ibadah saya yang nggak sempurna. Banyakkanlah pahalanya ya Allah. Ibadah saya yang sedikit, doa aja yang banyak kita. Istighfar doa. Sebab kalau kita mau masuk surga, apalagi surga Firdaus dengan amal kita, kayaknya malu gitu, sedikit banget ya. Sholat juga kadang nggak khusyuk dan seterusnya, gitu ya. Kemudian wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilayjuhu. Kenapa? Dan kemudian mengobati dari sifat yang samar, rahasia tersembunyi itu adalah sa'bun ilayjuhu, itu adalah hal yang sulit. Yang paling sulit mengobati sifat dorongan hawa nafsu yang bersifat tersembunyi itu. Sulitnya kenapa? Karena adanya abstrak di hati. Nah hati itu nggak ada yang bisa lihat. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah belajar ilmu tentang bagaimana mengobati hati, nggak ada lain. Ala likulli syai'i saqala wa inna saqalatul qalb zikrullah. Itu Pak obatnya. Ala likulli syai'i saqal. Sesungguhnya di dalam segala sesuatu itu ada pembersih. Wa anna saqalatul qalb zikrullah. Sesungguhnya ya tidak ada pembersih bagi hati kecuali zikir. Banyakan zikir, banyakin. Obatnya itu, nggak ada yang lain. Ya, gitu. Kalau kita hobi ngerokok, bukan hobi, suka gitu ya, bisa nggak? Ada obatnya nggak? Apa? Ada nggak?
Yang pernah ngerokok berhenti ada kan? Ya berhenti bisa kan? Jelas. Ya. Kemudian yang suka apa yang tidak bagus minum dan seterusnya, ya ada obatnya. Berhenti dia atau apa gitu ya. Tapi kalau obatnya yang hati ini nggak ada katanya. Maya so'bun ilaju, itu sulit obatnya. Ya kecuali itu kita temukan teorinya, kecuali zikir pun nggak ada cara lain. Jadi harus diobati. Dah, dua pasal ini mudah-mudahan jadi pengetahuan kita, wawasan kita, bagaimana kita bisa merubah diri kita, mindset kita rubah, bagaimana cara kita nanti berubah. Yang tadi yang pertama yang penting itu, ya, jangan sampai kita dalam sosial kita, kemudian berkomunikasi dengan manusia, teman-teman, orang lain, kita tahu keburukannya, jangan sampai kita tidak memandang dengan rahmat. Nanti itu menjadi bahaya, bencana bagi kita. Pandanglah dengan rahmat. Ya, sehingga semuanya meskipun orang negatif tetapi kita positif. Jangan sampai orang yang negatif kita juga terbawa menjadi negatif. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka pertanyaan. Silakan Pak dari dua pasal ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Yang pertama ya. Maka kita umat yang tidak paham dengan agama itu. Misalnya kita baca ayat, tapi kita baca, jadi kita nggak tahu apa itu isinya. Iya. Baik. Itulah sebabnya di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman, udkhulu, masuklah dirimu, kita semua, fisilmi, di dalam agama Islam, ya, kafatan, secara keseluruhan. Ketahuilah oleh kita, kalau kita sudah beriman, ya, kita sudah beriman, kemudian masuklah kita, dalamilah Islam, kafatan, secara keseluruhan. Keseluruhan Islam, ajarannya itu kita pahami. Di mana adanya? Ya kan dasar Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Maka minimal kita harus memahami itu. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran nggak ada ayat menjelaskan Al-Quran berbuat tidak baik, apalagi menjadi orang-orang yang tidak baik perkataan perbuatannya. Allah kan dikatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami menurunkan Al-Quran, kalau engkau baca isi-isinya di dalamnya, itu penuh dengan syifa, pengobatan. Pengobatan apa? Pengobatan dari yang gak bagus-bagus yang tadi. Warahmah, dan menjadi rahmat. Tuh. Nah, oleh karena itu, belajar itu penting. Menjadi tahapan kita dalam menguasai ilmu tentang Islam. Bukan hanya luarnya aja kita. Ya, tapi dalamnya itu apa? Yang tadi saya katakan. Ya, nah kita ketika kita tidak mendalami tentang ini, kita tahunya ya sudah, umpamanya baca Quran ya baca saja sampai di situ. Saat berpahala enggak? Ya berpahala. Satu huruf 10, Pak. Bismillah itu 29 huruf, kali aja 10, 290 kebajikan. Baru baca Bismillah. Belum yang ayat. Memang pahala, tetapi kita tidak memahami sampai apa inti Bismillah itu. Dari bismillah aja dah, nggak usah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama bismillah, dengan nama Allah. Allah itu yang mana? Sifat Rahman Rahim. Perhatikan, bismillah ada dalam semua Al-Quran. 113 surat ada bismillah sebelum ayat-ayat yang lain. Kecuali surat Al-Bara'ah di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Ini intinya, semua kebajikan, karena Al-Quran itu adalah jargon untuk kebajikan, maka semuanya harus diiringi, diawali dengan bismillah. Bismillah itu ketika kita sudah melangkah dengan bismillah, dengan nama Allah, maka kita harus tahu Allah itu sifat Rahman Rahim. Memulai sesuatu harus dengan yang baik, dengan menyebut nama Allah. Allah itu apa? Sifatnya Rahman Rahim. Oleh karena itu ada hadis yang menjelaskan tentang bismillah, kullu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'.
semua perbuatan baik nggak diawali dengan bismillah, maka itu menjadi terpotong rahmatnya. Nah, ketika kita sudah berbicara diawali dengan bismillah, maka kita harus tahu Allah itu sifatnya apa? Rahman, Rahim. Nah, ini yang tadi itu. Ya, nggak peduli siapapun dia kasih. Ini sifat harus nempel sama kita. Kalau tidak nempel sama kita, itu jadi bencana. Ketika kita melakukan mengetahui keburukan orang lain, kita tidak nempel rahmatul ilahiyah, maka akan menjadi bencana dan ujian kita. Minimal kita tidak suka menggibah orang itu, akibatnya akhirnya kita juga kebawa negatif. Begitu. Jadi memang harus dipahami. Ya. Iya. Ya, itu fenomena ya. Ya, memang demikian. Ya, makanya kita sekarang jangan begitu. Allah itu enggak gitu, Pak. Ya, enggak gitu. Islam enggak boleh mencaci-caci orang, ngapain jelek-jelekin orang. Ya, orang kan tadi saya katakan nih, kalau kita menjelek-jelekin orang, kalau kita mengatakan mencaci dengan ungkapan yang tidak baik, itu pada dasarnya, pada saat itu kita tidak menyadari bahwa saat itu kita mengatakan bahwa kita lebih baik dari orang itu. Kan gitu ya? Kita kan janji orang tuh dengan kata-kata tidak baik ya. Itu pada dasarnya pada saat itu secara pribadi kita mengatakan kita lebih baik. Lah kalau kita sudah mengatakan diri kita lebih baik, itu berarti sudah sombong di situ. Lah kalau sudah sombong, kita takabur. Kalau sudah takabur, ini Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Udah sama-sama nggak disuka ya sama Allah tuh. Kenapa? Ya karena memang caranya nggak bagus. Jadi melakukan kebaikan harus dengan kebaikan. Melakukan kebaikan bukan dengan cara tidak baik. Dia sama aja akhirnya. Ya, baik. Ya, iya, makanya kita memang memahami Islam itu harus mulai dari syariatnya sampai hakikatnya. Maka unsur kita nih ya, kita seorang muslim itu harus punya 3 Pak. Unsur pada diri kita itu. Kita Islam, iman, ihsan. Itu harus ada pada diri kita. Islamnya itu yang asyhadu alla ilaha illallah, yang 5 itu, kemudian iman nempel, ihsan. Jadi iman kita harus sampai ihsan. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul begitu. Nah, kita Islam itu secara hukum itu punya ada syariat. Di syariat nih, syariat itu ada apa? Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada fikih-fikih. Itu adalah pondasi kita dalam memahami Islam. Tapi ketika kita sampai itu jangan berhenti sampai situ. Nah, setelah syariah ya, di situ ada yang tingkatan yang lain. Apa itu? Yaitu akhlak. Akhlak tasawuf ini. Gitu. Saya pernah ditanya oleh jamaah. Ustaz, tasawuf itu kan nggak diajarin oleh Nabi. Ada nggak ngajarin Nabi? Ya memang ilmu tasawufnya nggak diajarin oleh Nabi. Iya, turunan ini dari mana? Dari ihsan. Ilmu fikih saya mau tanya, zaman Rasul itu fikih ada nggak? Ya nggak ada lah. Adanya hadis. Sebab semua masalah ketika di hadapan Rasul diselesaikan dengan Rasul, kata-kata perbuatan Rasul, itu namanya hadis. Lah kalau Rasul udah nggak ada, dari mana masa ulama mengeluarkan hadis? Kan enggak. Maka dia timbul pemikirannya, lahirlah ilmu fikih. Jadi fikih itu nggak diajarin pada Rasul. Apakah nggak boleh kita belajar? Saya mau tanya, bagaimana kita mau beribadah kalau nggak ada fikih pendapat ulama? Ilmu tasawuf nggak diajarin, tapi Rasulullah mengajarin bukan turunannya, tapi ilmu asalnya apa itu? Ya ihsan. Kenapa kita ada iman, ada Islam, iman, ihsan? Ihsan itu akhlak, Pak. Turunan dari akhlak. Ini akhlak tasawuf yang dikarang-karang oleh para ulama. Saya pernah Pak, jamaah tapi bukan di masjid ini. Tanya, kan nggak diajarin, Ustaz. Kan kita disuruhnya Al-Quran, hadis. Iya, memang nggak diajarin ilmu akhlak tasawuf khusus turun. Tapi Rasul mengajarkan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kebaikan. Ya dari mana akhlaknya yang munculnya dalam diri kita ini? Turunannya adalah ke ilmu akhlak.
ilmu tasawuf. Diajarin gitu ya. Ada lagi, satu lagi. Cukup? Hah? Udah, cukup ya? Udah ya, baik. Kunci agama itu jangan kita pada level gini ya. Jangan kita hanya Islam, iman, Islam itu orangnya muslim, iman itu orangnya mukmin. Jangan pada level ini, kita mau pada muhsinin. Tadi akhir surat Al-Hujurat saya baca itu. Ya. Apa akhirnya itu? Akhirnya itu wa innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu itu cinta muhsinin kepada orang-orang yang sudah bisa berbuat ihsan, berbuat baik. Bisa berbuat baik karena nempel sifat rahmatul ilahiyah yang tadi kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Dah, demikian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talqin dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.